dalam hidup ini di luar kendalinya Tuhan. Karena itu kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Bukan karena kuat gagah kami, tapi sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Kami boleh menikmati pujian penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Itu pun juga adalah anugerah-Mu Bapa. Kami datang hari ini Tuhan, membawa hidup kami. Biar setiap kami bukan hanya sekedar hadir, tapi kami rindu dengan hati yang terbuka dan sungguh kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Mari saudara masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Sama umat-Mu Tuhan, mereka boleh masuk lebih dalam lagi. Lihat hati kami, lihat hidup kami Tuhan. Sore ini kami datang dengan penuh kerinduan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara dan sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Iya, saya percaya kami semua keadaannya baik dan luar biasa saudara ya, walaupun banyak masalah ya. Kalau saudara, siapa yang lagi ada masalah hari ini? Angkat tangan yang lagi ada masalah. Yang tidak ada masalah boleh pulang. Ya, semua berarti ada masalah ya. Kalau saudara ada masalah itu artinya saudara masih hidup, amin. Kalau saudara sudah nggak ada masalah itu artinya sudah mati. Berarti semua masih hidup sore hari ini, amin. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema dari gereja saudara. Tahun ini masih tahun iman, dan subtema pada minggu ini adalah memiliki kelapangan hati, hati yang lapang. Kalau kita bicara tentang hati yang lapang, kalau kita ngomong soal tanah lapang, yang ada di bayangan saudara, tanah lapang itu apa? Luas ya, gede ya, tanah lapang. Berarti kalau hati yang lapang, sekali-sekali mikir. Jangan cuma saya disuruh mikir persiapan firman, saudara juga saya ajak mikir. Hati yang lapang berarti hati yang luas, saking luasnya saudara ya. Mau disakiti, mau dikecewakan ya, luas sekali, nggak terlihat lagi itu, amin. Kalau hatinya cuma kecil, disakiti, sakit hati, retak rapuh ya, hatiku hancur berkeping-keping. Tapi kalau hatinya gede, apapun yang terjadi kita mau berkata puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Saya dapat ayat dari gereja, dari 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Mari kita buka bersama saudara ya. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Salomo saudara ya. Kenapa kita belajar dari Salomo? Karena Salomo ini luar biasa ya. Tidak ada seorang pun yang sama seperti Salomo, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-29 mulai kita baca secara bersama-sama. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo apa? Hikmat dan pengertian yang amat besar, serta seperti wow, saudara, Allah memberikan kepada Salomo ya hikmat dan pengertian yang amat besar. Setiap kita di dunia ini membutuhkan hikmat dan pengertian. Kenapa? Karena banyak orang hidup tanpa hikmat dan pengertian, sehingga salah semua yang dia buat. Nggak usah angkat tangan. Yang udah banyak salah nggak usah angkat tangan. Kalau cuma salah pilih baju, salah masak nasi, biasanya 1 hari.
Salah pilih jodoh, nyesel seumur hidup. Bilang amin nggak? Ya, yang sudah mengalami, puji Tuhan, haleluya. Ya, saya bersyukur saya tidak mengalami, karena saya dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah mengenal Tuhan, baru saya membangun rumah tangga. Kalau saya belum kenal Tuhan benar, dulu pasti salah pilih juga. Salah pilih jodoh itu tidak enak, ya. Wah, tidak enak. Tiap hari ribut, tiap hari berantem. Pasti, karena dasarnya aja udah nggak sama, saudara. Tapi kalau kita sudah sama-sama dalam Tuhan tuh enak, saudara, ya. Makanya kita butuh hikmat dan pengertian. Ini baru ngomong salah pilih jodoh nih, salah ambil keputusan bisnis. Ya, cilaka 12 pas. Makanya tidak boleh memakai akal pikiran sendiri, bapak-bapak. Jangan kau merasa engkau cukup bijaksana, kau butuh Tuhan dalam hidupmu. Ya, untuk bernapas aja kita butuh Tuhan. Makanya jangan sombong. Lalu dikatakan serta Tuhan memberikan kepada Salomo akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Luas banget. Akalnya Salomo itu luar biasa. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 30, baca sama-sama. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Pada zaman itu yang terkenal berhikmat itu Bani Timur dan orang Mesir. Tetapi Alkitab mencatat kalah. Bani Timur kalah, orang Mesir pun kalah dengan hikmatnya Salomo. Makanya kita nanti mau belajar. Hikmat itu kita nggak dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, termasuk di bangku sekolah Alkitab. Di STT nggak kita dapat. Hikmat itu kita dapat dari Tuhan. Waktu hubungan kita dengan Tuhan baik, saudara, ya. Karena tidak semua orang sekolah teologi itu juga berhikmat. Ya, banyak tidak menjamin, saudara. Sehingga hikmat Salomo melebihi mereka semua. Ayat yang ke-31. Baca sama-sama. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Heman orang Esra itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Siapa ini? Yang pasti bukan tetangga saudara. Yang Mahol itu siapa? Tapi kalau Alkitab mencatat nama orang-orang ini orang-orang berhikmat pada zaman itu. Tapi Tuhan berkata lebih dari mereka semua kebijaksanaan Salomo. Pria-pria, engkau dituntut dalam hidupmu menjadi pria yang bijaksana. Engkau butuh Tuhan, engkau butuh hikmat Tuhan. Lalu ayat 32 berkata di sana, ia mengubah 3.000 amsal dan ada 1.005. Jadi Salomo menulis 3.000 amsal. Bukan cuma itu, dia bikin lagu ada 1.005. Jadi lagu-lagu yang kita nyanyikan di gereja ini sebenarnya bukan ciptaan Welia Kauntu, bukan, itu mereka ambil dari Alkitab. Yang cipta itu siapa? Salomo, Daud. Lebih baik satu hari di pelataranmu, itu ciptaannya Mazmur. Ya, apalagi lagu walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Itu juga sudah ada di kitab Mazmur. Siapa yang menciptakannya? Salah satu adalah Salomo. Dia cipta 1000 lagu loh. Dan bukan cuma itu, saudara. Perkataan Salomo, hikmat Salomo dicari oleh raja-raja. Baca ayat 33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada kisloh yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Salomo ini beda-beda tipis sama saya. Jangan menertawakan saya. Ini
bawaannya mengejek sekali. Kayaknya tidak percaya. Ayat ini berkata, datanglah orang dari segala bangsa, bukan segala kelurahan loh, bukan segala RT. Tapi di sini dikatakan segala. Untuk apa? Mendengar hikmat yang keluar dari mulut Salomo. Maaf saudara ya, sudah terbukti loh Pak, saya itu setiap malam mesbah doa memberi pengajaran hikmat di mesbah doa itu yang nonton 70.000 loh Pak. Dari berbagai bangsa loh Pak. Berarti kan bangsa-bangsa juga rindu menanti pengajaran saya. Amin enggak? Amin. Berarti mirip-mirip kan? Bukan cuma itu dikatakan, raja-raja di bumi itu datang. Bukan cuma datang, mereka rindu mendengarkan yang Salomo bilang, dan mereka membawa upeti. Saya hari-hari ini terima undangan saudara, Zoom dari Amerika, dari Australia, dari Belanda. Tiap hari saudara, terima saudara. Bahkan banyak yang saya tolak. Saya sudah ditunggu 100 gereja di LA, bukan Lenteng Agung. Ya, benar. Kan kalau saya datang, mereka tidak memberi upeti, tapi memberi PK. Mirip kan sama Salomo kan? Kenapa saudara Salomo bisa menjadi orang yang demikian? Saya yakin dan percaya saudara juga punya sesuatu yang bisa berguna untuk kerajaan Allah. Cuma mungkin saudara belum menemukan. Ketika saya juga dulu hidup jauh dari Tuhan, makin lama suara saya makin meninggi. Tolong soundman-nya ini bukan tipe suara saya ya, ceprek begini nih ya. Suara saya itu berwibawa. Ya, bassnya agak tinggi, saya nggak tahu sebutannya apa karena saya bukan orang soundman. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Begitu lebih enak. Jadi saya tidak terkesan kayak mama yang marah-marah. Ya, tolong ya. Kalau nggak saya ganti loh kamu tiduran. Bercanda. Kurangi PK-nya nanti. Ya, saudara, kenapa Salomo bisa mengalami hal yang demikian? Karena Salomo itu punya kelapangan hati yang luar biasa. Ini ayat dari gereja yang saya dapatkan. Sekarang ayat yang saya dapat sendiri. Jadi saya itu kalau dikasih tugas, Bu, nanti tema hari Minggu ini Ibu pelajari. Saya cari, ini kenapa Salomo dapat ini mesti ada alasannya di Tuhan kasih dia begini. Nah sekarang yang saya dapat, yuk kita buka 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Saya ingin semua saudara terlibat biar saudara ngerti Alkitab. Saudara baca firman, karena orang Kristen itu jangan baca Alkitab ya. Ayat yang pertama baca sama-sama. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun raja. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Jadi pada waktu itu di Yerusalem belum ada rumah Tuhan yang dibangun, belum ada bait Allah. Salomo menikahi anaknya Firaun. Anaknya Firaun cantik nggak? Cantik. Kok tahu? Udah pasti anak raja. Yang paling jelek di Mesir itu paling cantik di Indonesia. Jadi nggak usah dibantah kecantikannya. Orang Mesir yang pertama hidungnya lancung, bodinya tinggi-tinggi, ya putih-putih, mirip kayak saya. Diketahui lagi kan. Lalu saudara dikatakan dia menikahi anaknya Firaun, dibawa ke Yerusalem. Pada waktu itu dia sedang membangun rumah Tuhan. Ayat yang kedua baca. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum didirikan rumah untuk nama Tuhan pada. Jadi saat waktu itu mereka itu kalau mempersembahkan korban harus naik ke bukit, sebab belum ada rumah Tuhan. Ya, jadi zaman itu bangsa Israel yang menyembah berhala ke bukit, yang menyembah Tuhan juga ke bukit. Mereka mencari Allah di gunung, saudara. Lalu ayat yang ketiga, baca sama-sama. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Saudara, jadi Salomo ini anak
Daud. Ada yang baru ngerti hari ini pasti. Oh, jadi Salomo itu anaknya Daud. Nggak usah angkat tangan lagi. Karena orang Kristen banyak yang tidak mengerti Alkitab karena jarang baca. Makanya saya setiap kali baca firman, saya suruh jemaat ikut baca. Mumpung di gereja baca Alkitab, ya. Salomo ini dia hidup mengikuti ketetapannya ayahnya Daud. Daud ini takut Tuhan. Ya, Daud ini orangnya selalu menghormati Tuhan. Jadi Salomo ikut mempersembahkan kurban juga kepada Allah. Lalu ayat yang keempat dikatakan di sana, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di. Kenapa Salomo pergi ke Gibeon? Karena ini bukit pengorbanan yang terbesar. Kenapa Salomo memilih bukit yang terbesar? Karena dia membawa persembahan berapa banyak? Bisa dikatakan 1000 lembu. Saudara bisa bayangkan 1000 lembu dipersembahkan, itu satu peternakan. 1000 ekor sapi itu berapa banyak kalau dijahit di lapangan, saudara? Itu banyak sekali. Yang pertama, kenapa tadi kita membaca Salomo diberikan hikmat, pengertian, kekayaan, kehormatan? Karena Salomo itu punya hati yang lapang. Orang yang punya hati yang lapang, yang pertama, dia nggak hitung untung rugi dengan Tuhan. Katakan, bagaimana Tuhan memberkati hidupmu itu tergantung bagaimana sikap dan respon memberi kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan bukan cuma uang, waktumu, hidupmu. Saya suka bingung kalau orang nggak suka ke gereja, nggak suka dengan firman. Tuhan berikan kita waktu hidup satu hari berapa? 24 jam. 1 tahun ada 365 hari. Kalau saudara ke gereja 1 hari minggu 1 kali 2 jam, dalam 365 hari cuma 4 hari yang kau berikan bagi Tuhan. Itu kalau saudara nggak pernah bolos, tidak pulang lebih cepat, dan tidak datang terlambat. Dalam 1 tahun saudara beri waktu kepada Tuhan 4 hari, 365 hari. Dan kita memberi makan roh kita 4 hari. Kira-kira roh kita sekarat atau mati? Mati, saudara. Makanya banyak orang Kristen kelotok-kelotok dengan masalah kehidupan. Makanya Tuhan berkata kepada Adam, jangan kamu makan buah itu. Sekali kamu makan, kamu pasti mati. Apa artinya mati di sana? Terpisah hubungannya dengan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen hari ini berani hidup tapi jauh dari Tuhan. Itu sakti. Padahal nafas ini pun kita ini anugerah Tuhan. Ya, jadi jangan saudara. Dikatakan di sini Salomo itu tidak hitung-hitungan. Saya saudara beberapa waktu yang lalu dapat telepon dari seorang ibu. Dia ini orang kaya, saudara. Dia punya uang banyak, pengusaha. Dia telepon saya, Bu Dewi, saya dapat kota ibu setahun belakangan ini. Saya pengen, Bu, saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar. Saya pengen melayani Tuhan. Saya ingin memberi hidup saya, waktu saya, dan uang saya, Bu, untuk Tuhan. Selama ini saya sudah diberkati begitu limpahnya, tapi saya tidak pernah ingat Tuhan, Bu. Tapi Bu, saya bilang, oh puji Tuhan Ibu, iya, saya dengan senang hati kalau Ibu mau ikut pelayanan. Iya, kalau Ibu mau misi kemana aja saya, iya Bu. Tapi Bu, sekarang saya divonis dokter kena kanker otak stadium akhir. Haleluya, saudara. Dan beberapa minggu yang lalu dia meninggal dipanggil Tuhan. Tidak dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, memberi hidup, memberi waktu, dan memberi uang untuk Tuhan. Maaf kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengiring Tuhan, bahkan memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Karena tidak semua orang dapat kesempatan itu, saudara.
kesempatan itu. Salomo, dia punya kelapangan hati. Dia bawa 1000 korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya, apa yang terjadi ketika Tuhan disenangkan dengan apa yang dia lakukan? Ayat 5, baca sama-sama. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kehendak yang kuberikan kepadamu. Apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpi dan berkata, minta apa yang kamu inginkan aku lakukan dan aku berikan kepadamu. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara ketemu Pak Jokowi, terus Pak Jokowi bilang sama saudara, sekarang mintalah apa yang kamu mau aku berikan kepadamu. Kira-kira saudara seneng gak? Luar biasa. Kenapa? Karena ini orang yang berkuasa di Indonesia. Dia bisa wujudkan apa yang saudara minta kalau dia datang dan bertanya kepada saudara. Tapi kenapa dia harus bertanya begitu? Tentunya ada alasannya waktu dia mendapatkan perkenanan kepada saudara. Ya, apalagi yang datang kepada Salomo ini siapa? Tuhan, Allah, Raja di atas segala raja. Kira-kira kalau Tuhan yang sama datang kepadamu hari ini dan bertanya, apa saudara yang engkau akan minta untuk aku berikan kepadamu? Saudara mau minta apa? Saking banyaknya bingung. Minta apa, Pak? Hah? Minta masuk surga ya, Pak? Enak sekali jalan tol. Minta masuk surga. Bagus itu, satu keinginan yang luar biasa tuh. Yang lain minta apa? Gak ada permintaan. Ini saya baru umpamanya Tuhan udah bingung loh. Apalagi kalau Tuhan beneran datang sama saudara. Tambah bingung lagi, saudara nggak bisa ngomong. Kira-kira apa yang mau saudara minta kalau Tuhan bertanya di hadapanmu hari ini? Apa yang mau saudara minta? Masih bingung mau minta apa? Pikir dulu ya, nanti dipikir satu permintaan. Ini kayak ketemu jin ya, jin bilang gosok itu, ya, apa ceretnya, minta apa yang kamu minta. Saudara, Salomo didatangi Tuhan beneran, ditanya, apa yang kamu mau aku berikan kepadamu? Ini jawabannya Salomo yang luar biasa, ayat yang ke-6. Lalu baca sama-sama. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Orang yang hatinya lapang, yang pertama dia menyadari keberadaannya hari ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Salomo berkata, aku bersyukur Tuhan karena Engkau memperhitungkan ayahku Daud telah hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau pengen anak-anakmu hidup setia, benar, jujur, jangan cari pendeta doakan tumpang tangan anakmu, nggak bisa. Ayat ini dengan jelas memberikan kita contoh, maka ayahnya dan ibunya, orang tuanya harus juga hidup benar, jujur, dan setia. Hari-hari ini banyak orang datang sama saya, Bu, saya bingung sama anak saya, Bu Dewi, tolong tumpang tangan anak saya. Saya bilang nggak bisa. Saya tumpang kaki juga nggak bisa. Yang harus saya tumpang tangan ini mama papanya nih, bawa sini. Bagaimana anak kita bisa hidup dalam jalan Tuhan? Keteladanan hidupmu berbicara lebih keras daripada teori perkataanmu, saudara. Anak-anak itu melihat hidup kita orang tua. Itu yang akan mereka tiru, itu akan mereka contoh. Makanya saya selalu berkata kepada anak-anak saya, tahu diri kalian. Apa yang kau nikmati hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kamu tidak melayani Tuhan. Jangan
dengan mendapat jodoh yang tidak seiman. Engkau harus menaruh Yesus di atas segala-galanya di dalam hidupmu. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, bagikan hidup itu kepada mereka. Daud membuktikan itu, dan Salomo tahu, dia bilang terima kasih Tuhan, karena aku ada hari ini duduk di tahtamu, dan tahta ayahku Daud itu semua hanya karena Tuhan lah yang mengadakannya. Saudara, apa yang engkau sedang nikmati hari ini semua itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah sombong berkata bahwa karena kekuatanmu, karena kehebatanmu, karena kepintaranmu. Maaf saudara, ya kita ini putus satu urat saja saudara di kepala, udah gak bisa mikir kita. Ya, saya aja kemarin itu sakit saudara. Minggu lalu saya harusnya khotbah jam 5 sore di Ciputra, udah gak bisa. Saya cuma datang sampai siang, habis itu saya rasa badan saya udah meriah. Ya, saya cek masuk ke hotel itu udah 37,5 panas saya. Tapi nggak usah takut, saya negatif. Ya, tidak usah menatap saya begitu. Karena ini kalau orang bilang demam, orang takut sedikit, ya, padahal biasa aja chaos. Nggak usah terlalu takut, kehidupan kita di tangan Tuhan. Ya, mau Omikron, Popron, apalah semua itu ya, percaya Tuhan yang pegang kendali. Ya, nggak usah terlalu diheboh-hebohkan saudara. Lalu saudara, itu aja saya yang mau siaran mesbah doa tanggal 14 tidak mampu, sudah tidak mampu saya. Mau duduk aja tidak kuat. Itu baru demam, baru kecapean. Rasanya otot-otot saya itu rontok semuanya, mau duduk aja tidak mampu saudara. Itu saya baru rasa tuh orang tuh sakit ya, makanya kita ini kalau sehat banyak-banyak bersyukur. Apapun yang engkau lagi hadap, engkau alami hari ini di hidup itu semua karena Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 berkata, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo mengakui di hadapan Tuhan bahwa bukan karena kuat gagahnya dia mampu menjadi raja, tapi dia tahu dia tidak punya pengalaman apapun di dalam hidup ini. Jangan suka sok pintar, karena manusia sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok dia suka bikin jalan sendiri. Jangan sok pintar, kita butuh Tuhan. Kita belum cukup punya pengalaman di hidup ini. Ada banyak jalan yang kita nggak ngerti. Bapak-bapak yang berbisnis, berusaha, engkau tidak punya cukup hikmat untuk menjalani hidupmu sendiri. Cari Tuhan, cari Tuhan, karena hidup ini bukan cuma soal cari uang. Engkau dapat uang, dapat kekayaan, tapi kalau engkau tidak diberi karunia untuk menikmatinya pun setengah mati saudara. Saya sudah melihat banyak orang kaya yang tidak disertai Tuhan. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama suami saya, bagaimana ya orang itu kalau kaya tanpa Tuhan ya. Kita tuh sering ngobrol, bagaimana orang itu kaya tanpa Tuhan ya hidupnya ya. Kita aja belum kaya, bisa merasakan saudara. Walaupun hari ini kita mau beli apa itu bisa saudara, mau beli pecel di pinggir jalan bisa, ya, mau beli motor bisa, ya bisa, beli mobil ya bisa, bisa. Tapi tanpa Tuhan kita nggak bisa bayangkan. Ternyata yang manusia butuhkan di dunia ini bukan cuma uang. Makanya banyak orang ketika dia pikir uang dapat memuaskan dirinya, dia cari uang saudara. Waktu dia dapat uang, dia akan begini, oh cuma gini toh jadi orang kaya. Dia akan berburu lagi keinginan jiwanya, sesuatu yang tidak dia bisa dapat. Itu hanya bisa dipenuhi di dalam Tuhan. Waktu hubungan kita dengan Tuhan dekat, Salomo mengaku, aku ini belum berpengalaman Tuhan, dan semua ini datang karena Engkau. Lalu ayat yang ke-8, ini yang dia minta saudara, dia bilang, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Bayangkan dia jadi raja atas Israel. Di
Dia masih sangat muda. Lalu ayat yang ke-9 Salomo berkata, maka ini permintaannya, berikanlah kepada hambamu ini apa? Hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo tidak minta kaya, dia tidak minta supaya Tuhan kokohkan tahtaku 17 turunan. Tidak. Dia bilang apa? Kan ada orang mumpung Tuhan ini yang tanya nih. Bayangkan loh, Tuhan yang tanya. Wah, mumpung Tuhan tanya, saya minta sebanyak-banyaknya. Itu kalau orang Kristen jangan now. Nggak usah sama Tuhan, sama saya aja saudara ini. Pokok doa masuk. Saya tuh kadang membaca orang Kristen ini sampai-sampai ya apa ya, merinding saya membacanya. Itu yang masuk pokok doa puluhan ribu. Bu, tolong doakan satu usaha suami saya, rencana proyek di ini supaya semua berhasil. Saya bilang enak aja loh. 2 anak saya supaya dia lulus di kedokteran, supaya ini 3 toko saya. Astaga, dalam hati saya aja enak bacanya, apalagi Tuhan. Suruh doakan semuanya. Enak aja, makanya banyak yang gak saya balas. Udah gitu gak saya balas. Dia bilang lagi, Bu, saya kirim pokok doa kok ibu gak balas? Ibu cuma balas yang kaya-kaya ya? Terus saya balas, emang saya tahu kau kaya dan misi dari mana? Kadang-kadang ini kalau depan saya, ketemu saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Dia buka mata langsung di rumah Bapak di sore. Ya udah saudara, tidak mengerti firman, minta dititipi doa semua, proposal doa dia bawa. Ini baru ke saya, ini belum kalau dia ketemu Tuhan. Itu kalau Tuhan yang datang, kamu mau minta apa? Dia bawa 1 map. Dia bilang tanda tangan Tuhan, ini loh proposal saya. Saudara, ya ini orang Kristen haji mumpung banyak, nggak ngerti kebenaran. Apalagi kalau ada lagi yang bilang, kirim semua formulir doa, nanti saya doakan di Israel. Dia kira setelah didoakan di Israel itu Tuhan dengar? Hei, kalau engkau nggak bertobat, engkau nggak datang sendiri sama Tuhan, dia mau dibawa di Yerusalem di mana? Sorry, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Engkau harus datang sendiri sama Tuhan. Saya balas, Bu, makanya kan saya sudah bilang, jangan titip doa sama pendeta. Nggak ada pendeta menangis buat persoalan ibu. Omong kosong. Emang ada pendeta menangis buat suamimu? Halo? Ada nggak saudara kira-kira? Apalagi titip sama saya, suami saya Bu namanya James. Terus saya mau menangis buat James gitu? James Tuhan, siapa itu James? Saya tidak punya cinta dengan James. Makanya saya tidak mungkin menangis buat dia. Karena dia bukan suami saya. Jangan titip doa percuma saudara. Datang, dapatkan hati Tuhan. Sampai Tuhan bertanya, apa yang kau ingin aku buat untukmu? Itu loh saudara. Dan akhirnya Salomo bilang, aku minta hati. Hati yang paham untuk menimbang mana yang jahat dan mana yang baik. Wow, nggak ini permintaan? Wow banget ya. Ini mungkin kalau disederhanakan beda tipis sama yang Bapak minta tadi masuk surga Pak. Ya, karena orang yang masuk surga itu orang bisa bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Ya, itu aja. Hatinya itu diminta untuk bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara sudah dikasih hati begini, saudara dapat perkenanan Tuhan. Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, Dia beri segala-galanya dalam hidupmu. Itu rahasianya saudara. Tapi orang Kristen tuh nggak ngerti. Akhirnya kita main-main sama Tuhan. Salomo bilang, beri aku hati yang bisa menimbang, paham untuk menghakimi umat.
menjadi bangsa yang kuat. Amin, saudara. Seorang kepala rumah tangga harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, supaya keluarga itu kuat dan utuh di dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-10, saudara, di sana Tuhan berkata, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Hari ini mari kita introspeksi diri, coba cek doa kita. Apakah baik di mata Tuhan doa-doa kita? Kalau baik di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, mengabulkan yang kita minta. Orang itu minta itu ada caranya, saudara. Ya, supaya kita dapatkan hati Tuhan. Waktu engkau dapatkan hati Tuhan, itu artinya engkau dapatkan segalanya. Saya pernah sering mencerita ya. Anak saya itu kalau minta tuh beda-beda, saudara. Anak yang tua itu kalau minta ya satu kali dia, Mam, mau beli sepatu ya? Saya bilang iya. Ketemu di tangga turun, Mam, beli sepatu. Oh, nanti makan, Mam, beli sepatu loh. Lama-lama saya jengkel, gak usah beli. Karena dia tidak mendapatkan hati saya, malah bikin hati saya jengkel. Nggak tunggu waktu yang tepat. Kalau anak saya satu gini, Mam, cuma mau ngomong ya, sepatuku sudah robek, tapi kalau Mami ada waktu aja, Mami ada uang, kita beli ya. Ini saudara, dia dapat hati saya. Dia nggak minta, tapi dia dapat hati saya. Langsung saya bilang, ayo kita beli. Bahkan Mami gak cuma mau beli sepatu, apa yang kamu butuhkan yang lain ambil. Karena dia dapat hati. Tuhan dapat hati, semua dapat hati Tuhan. Tuhan bilang begini, baik permintaanmu itu. Akhirnya ayat yang ke-11 dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nomor satu, Tuhan jawab, diberi hati yang penuh pengertian. Bahkan Tuhan berkata, karena permintaanmu itu, wow, di dunia ini tidak ada orang yang seperti engkau dan melebihi engkau tidak. Dan itu tercatat sampai hari ini. Tidak ada raja Israel yang seperti Salomo, kekayaannya itu, saudara. Dia raja terkaya. Lalu ayat yang ke-13, apa yang Salomo dapatkan dari Tuhan? 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun, sehingga tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, gak saudara? Wow. Bahkan yang tidak kita minta, Tuhan akan beri. Kekayaan dan kemuliaan serta panjang umur ditambahkan kepada Salomo. Ya, apa yang dia nggak minta? Dia nggak minta harta, dia nggak minta segalanya, tapi Tuhan bilang, apa yang tidak kau minta, aku berikan. Sebab Salomo mendapat hati Tuhan. Mari hari-hari ini kita jangan cuma jadi orang Kristen yang terus mendesak Tuhan dengan permintaan-permintaan kita. Saya kenal para imam musik maju. Jangan hanya mendesak Tuhan dengan proposal doa kita, tapi datanglah saudara di hadapan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, diam di kaki Tuhan, dan bilang, Tuhan, beritahukan kepadaku apa yang harus aku lakukan supaya aku menyenangkan hati. Berhenti dengan semua tuntutan kita. Kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan, Bapa sungguh hatiku ubah hidupku. Mari kita bangkit berdiri.